Suatu kaum akan berlindung di rumah ini, Baitullah Ka'bah. Mereka tidak memiliki pelindung, proteksi imunitas, mereka tidak punya jumlah yang signifikan, dan mereka tidak bersenjata. Jadi 313 orang, entah siapa mereka ini, tapi ciri mereka satu, nggak punya proteksi imunitas, nggak punya pelindung. Dalam arti apa? Mereka bukan pejabat-pejabat negara, mereka bukan orang-orang yang punya kekebalan diplomatik, mereka bukan kepala-kepala negara, mereka bukan panglima militer negara manapun, mereka orang biasa. Tapi boleh jadi mereka orang alim, orang soleh di tengah masyarakatnya. Oke, jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya sehingga kalian mendapat notifikasi setiap saya mengupload video. Selamat menonton, guys. Baik, terus kita masuk sekarang kepada pembenaman bumi di Jazirah Arab, pembenaman pasukan pemburu Al-Mahdi, pembaiatan Al-Mahdi oleh kaum muslimin khususnya dari Irak dan Syam, konsolidasi pasukan Al-Mahdi, Ashabur Rayatus Sud, pasukan berpanji hitam, ya. Dikatakan dalam hadisnya selanjutnya, lalu dikirimlah sepasukan dari penduduk Syam. Jadi setelah pembaiatan paksa itu, ada pasukan dari arah Syam, dari utara, ya, menuju ke arah Ka'bah untuk memerangi mereka. Tetapi pasukan itu justru ditenggelamkan Allah di gurun pasir Al-Baida, tempat antara Mekah dan Madinah. Maka ketika manusia menyaksikan peristiwa itu atau mendengar kabarnya, maka Abdalus Syam dan As-Saibu Ahlul Iraq berdatangan berduyun-duyun ke Ka'bah membaiat Al-Mahdi antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, ya. Hadisnya diantaranya, ketika Rasulullah SAW berbaring di rumahku, Ummu Salamah istri Nabi, tiba-tiba beliau bangun dan tiba-tiba mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku pun bertanya, demi ayah ibuku, apa yang terjadi ya Rasulullah sehingga engkau membaca kalimat istirja? Kata Nabi, aku menyaksikan sepasukan dari umatku, mereka datang dari arah Syam, mereka mau menuju ke Baitullah Ka'bah untuk memerangi seorang laki-laki yang Allah telah lindungi dia dari mereka. Sampai ketika mereka tiba di gurun pasir Zulhulaifah, mereka dibenamkan semuanya ke dalam bumi, ya. Masya Allah. Terus hadis lain lagi, suatu kaum akan berlindung di rumah ini, Baitullah Ka'bah, mereka tidak memiliki pelindung, proteksi, imunitas, jumlah ataupun senjata. Suatu pasukan dikirim menyerang mereka. Saat di Baida, suatu gurun pasir bumi, pasukan itu dibenamkan ke dalam bumi, ya. Nah, yang menariknya, peristiwa pembenaman ini terjadi di Jazirah Arab antara Mekah dan Madinah, ya. Dan ketahuilah, peristiwa pembenaman pasukan inilah tanda besar yang keempat, pembenaman bumi di Jazirah Arab. Jadi pembenaman bumi di Jazirah Arab tidak sedahsyat wilayah pembenaman di timur dan di barat. Kalau di timur dan di barat itu wilayahnya luas yang dibenamkan. Kalau di Jazirah Arab wilayahnya kecil saja antara Mekah dan Madinah, tetapi cukup untuk membenamkan pasukan jahat yang ingin menyerang Al-Mahdi yang baru dibaiat oleh 313 orang. Nah, peristiwa pembenaman bumi di Jazirah Arab merupakan salah satu tanda besar kiamat yang keempat. Pembenaman bumi di Jazirah Arab sekaligus membenamkan pasukan pemburu Al-Mahdi. Peristiwa ini merupakan tanda bahwa Al-Mahdi sungguh telah hadir dan kaum muslimin wajib membaiatnya. Kaum beriman yang faham segera bergerak ke Baitullah untuk membaiat Al-Mahdi. Jadi peristiwa pembenaman pasukan dan pembenaman antara Mekah dan Madinah di Jazirah Arab ini, bagi orang-orang beriman yang mengerti hadis-hadis akhir zaman, itu adalah isyarat bahwa Al-Mahdi sudah muncul. Mereka akan berdatangan ke Mekah untuk membaiat Al-Mahdi di depan Ka'bah. Ketika kehadiran Imam Mahdi sudah jelas dan tidak ada keraguan lagi, maka menjadi kewajiban bagi setiap muslimlah untuk berbaiat kepadanya bagaimanapun sulitnya keadaan yang dia hadapi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan al-falji fa innahu khalifatullah al-Mahdi." Kalau kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Bagi pengamat akhir zaman, hadis ini termasuk hadis yang bikin kita sulit tidur, Pak.
Karena khawatir kalau kita nggak termasuk yang diberi izin oleh Allah mendengar kabar sudah hadirnya Al-Mahdi. Atau kita termasuk orang yang sudah dengar kabarnya tapi kita dihalangi oleh Allah, nggak bisa kita berangkat. Misalnya karena apa? Karena kita nggak pernah mempersiapkan diri untuk hijrah mendekat ke wilayah Al-Mahdi bakal muncul. Kita ngotot ingin tinggal di negeri kita sendiri, sebuah negeri yang boleh jadi akan dibenamkan oleh Allah Ta'ala. Dan pembenaman itu tentu tidak membenamkan semuanya, Pak, karena dinding air tsunami-nya 230 meter, katakanlah kalau dia bergerak jadi naik lagi 400 meter, tapi kan ada wilayah di negeri kita yang lebih tinggi dari 400 meter, kan ada kan, misalnya perbukitan, misalnya gunung-gunung gitu kan, sehingga bisa jadi ada di antara kita berpikir, wah Ustadz Ihsan sudah bilang nanti bisa jadi pembenaman, ada tsunami dahsyat ya kan, kalau gitu kita harus mulai pindah nih ke lereng gunung, tinggal di gunung-gunung bikin kampung akhir zaman. Silahkan, silahkan. Karena apa? Itu sesuai sunnah juga. Nabi pernah bilang, di akhir zaman kalau fitnah sudah luar biasa, maka tempat yang paling aman bagi kaum beriman adalah pergi ke lereng gunung membawa hewan ternak mereka. Silahkan lakukan itu. Kira-kira di Pulau Sumatera ini yang terdekat gunung apa? Gunung apa misalnya? Gunung apa? Merapi ya, katakanlah ya, Merapi ya. Nah, setelah pengajian ini Anda mulai nih ngumpul-ngumpul sama teman-teman, kita cari kapling di sana. Ya kan? Katakanlah Anda bangun gitu kampung akhir zaman, silahkan. Boleh jadi ketika nanti tsunami datang, ya, Anda selamat. Kampung itu selamat. Cuma Anda tidak tinggal di Gunung Merapi lagi, Anda tinggal di Pulau Merapi. Karena sekelilingnya air semua. Teknologi sudah nggak ada. Ya kan? Bagaimana Anda akan dapat kabar tentang Al-Mahdi? Kalaupun dapat kabar, bagaimana Anda bisa gabung dengan Al-Mahdi? Sudah nggak ada kapal kerinci lagi, sudah nggak ada pesawat lagi, sudah nggak ada helikopter lagi, ya. Mau menyeberangi laut naik kuda, macam mana? Ya. Maka orang-orang beriman yang cerdas, yang mengerti situasi yang akan terjadi, mereka nggak berpikir mencari selamat di tempat ini, tapi mereka cari selamat di wilayah yang lebih mudah mengakses untuk bisa bergabung menuju ke Baitullah. Itu harus kita pikirkan dari sekarang, Pak. Ya. Aduh Ustaz, gimana nanti ngurus visanya, gimana ngurus paspornya, gitu kan? Paspor udah nggak ada gunanya, Pak. Teknologi udah nggak ada, alat periksanya udah nggak bisa, nggak berfungsi, Pak. Yang paling penting adalah kita memohon kepada Allah Ta'ala, dimudahkan jalannya. Kalau Allah sudah mudahkan, siapa yang bisa menghalangi? Memangnya semua yang pergi haji orang-orang kaya, Pak? Merbuat masjid bisa pergi haji, gitu. Nggak pernah kebayang dia berangkat. Kenapa? Karena kesungguhan dia minta pada Allah. Kalau kita bersungguh-sungguh minta diizinkan hijrah oleh Allah Ta'ala, membaiat pemimpin kita Al-Mahdi, ya. Dan kalau Allah menilai kita layak, apa iya Allah akan persulit kita? Tidaklah, ya kan? Maka mintalah, karena meminta kepada Allah bukan saja gratis, tetapi berpahala, bernilai di mata Allah Ta'ala. Kemudian diantara yang segera bergerak ke Baitullah untuk membayat Al-Mahdi, begitu menyaksikan atau mendengar kabar pembenaman pasukan pemburu Mahdi di Jazirah Arab adalah Abdalus Syam dan As-Saibu Ahlul Irak. Jelas-jelas dalam hadisnya Nabi menyebut dari Syam dan Irak akan berdatangan membayat Al-Mahdi. Pertanyaan, Syam dan Irak hari ini dalam kondisi damai, tenang, tentram atau sedang bergolak, Pak? Bergolak. Berarti kemungkinan besar yang dimaksud dengan dari Syam, dari Irak segera membaiat Al-Mahdi, begitu pasukan terbenam, siapa? Mereka-mereka yang sedang berjihad sekarang di sana, ya. Dan inilah pasukan Al-Mahdi, ya. Inilah mereka-mereka yang dilatih oleh Allah dalam kesulitan sekarang tanpa kepemimpinan yang jelas. Kadang-kadang bahkan satu fraksi dengan fraksi lainnya berselisih satu sama lain, tapi begitu sudah datang the certified leader, dia menjadi perekat dari semua faksi-faksi mujahidin itu. Takbir. Karenanya jangan nunggu Al-Mahdi muncul. Dari sekarang pun mental kita harus mental saling mengalah, Pak, bukan mental ingin menang, ya. Kita ini saudara, Pak. Kunu ibadallahi ikhwanan. Kan aneh, orang udah akidahnya benar tapi kok ribut satu sama lain. Ajib. Ini dahsyat, Pak, gangguan setan ini di zaman dimana kita nggak punya pemimpin ini, ya. Makanya salah satu ciri orang-orang yang layak bergabung dengan Al-Mahdi, ciri-ciri jundullah, prajurit Allah, disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 54, adzillatin 'alal mu'minin, berlaku lemah lembut terhadap sesama orang beriman, ya.
Jangan merasa kelompok kita yang paling hebat. Jangan merasa kelompok kita yang paling nyunnah. Jangan menganggap kelompok kita yang paling berjihad. Ya. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Kenapa? Karena kita hidup tanpa pemimpin sekarang. Bagaimana bisa diharapkan kita tiba-tiba bisa dengan mudahnya bersatu? Sulit, Pak. Tapi itu bukan alasan untuk kita melatih diri memiliki ruh azillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut terhadap sesama orang beriman. Ya. Baik, kehadiran nyata Al-Mahdi menyebabkan ashabu rayatus sud, pasukan panji hitam, terkonsolidasi dan segera berbaiat dan berbaris di belakang Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman. Maka sang Imam Al-Mahdi menjadi semakin kokoh posisinya, sebab kini dia memiliki pasukan mujahidin fisabilillah yang kuat, berpengalaman dan bisa diandalkan. Ya. Disebutkan yaqtatilu 'inda kanzikum thalathatu kulluhum ibnu khalifah, akan terjadi saling berbunuhan tiga pihak. Mereka semua ingin memperebutkan perbendaharaan harta kalian. Mereka semuanya anak-anak khalifah, anak-anak pemimpin. Kemudian harta tersebut tidak menjadi milik seorang pun di antara mereka. Terus muncullah panji-panji hitam dari arah timur. Jadi panji-panji hitam ini adalah pasukan Al-Mahdi. Dan panji-panji hitam ini, ya, disebutkan dalam hadis yang lain, mereka datang dari Khurasan. Khurasan itu di mana? Khurasan itu Asia Tengah, Pak. Wilayah yang sekarang mencakup Afghanistan, Pakistan. Makanya tidak sedikit pengamat akhir zaman sangat menduga kuat bahwa mereka yang sedang berjihad di Afghanistan itulah calon-calon pasukan Al-Mahdi, sebagaimana yang sedang berjihad di Syam dan Irak sekarang ini. Ya, ini semua adalah bagian dari persiapan yang Allah sedang lakukan. Ya, untuk membuat Al-Mahdi nanti ketika muncul di baiat bukan saja oleh orang-orang yang alim, yang soleh, tetapi orang-orang yang berpengalaman di dalam berjihad fisabilillah.